أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimulaikan Allah ini. Salawat bertanggaikan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kita kepada umatnya sebagai umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Yang saya hormati narasumber kami yakni Al-Ustaz Hasanuddin Idris yang insyaallah akan menjelaskan apa itu nazam, ilmu nazam, apa tujuan dari ilmu nazam dan apa manfaat dari ilmu nazam. Dan saya hormati juga kelompok saya sendiri. Di sini ada Fauzi, saya sendiri Hidayatullah, dan ada Dafa, lalu ada Qodam, dan satu lagi ada Faiz. Yang insya Allah kita akan bertanya kepada narasumber yang langsung, dan insya Allah juga narasumber akan berkenan memberikan jawaban pendapat dari beliau. Acara yang selanjutnya yakni mari kita simak, kita dengar dengan seksama dari narasumber yang ingin menjelaskan tentang histori beliau dan biodata beliau. Kepada Al-Ustaz Hasanuddin Idris, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang di dalam genggamannya lah kita dihidupkan, zat yang di dalam genggamannya kita diwafatkan. Zat itu pula yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman wal Islam dan sehat walafiat. Hingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan niat yang sama. Kita akan berdiskusi, kita akan saling bertanya tentang soal-soal yang menyangkut nazam nanti, ilmu tentang nazam. InsyaAllah kita akan sama-sama mendapatkan jawabannya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi hazanah keilmuan kita, wabil khusus untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita dari teman-teman mahasiswa PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah bagi kita semua untuk dalam kehidupan kita bersama menjalani kehidupan ini. Tentunya mudah-mudahan yang akhir nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzmah. Amin amin ya mujib as-sa'ilin. Baiklah, pada kesempatan pertama ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Hasanuddin Idris, SPD,
asal dari Bima, umur 47 tahun, dan alhamdulillah sudah dikaruniai anak 7 orang putra. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama dengan mahasiswa adik-adik PTIK untuk berdiskusi tentang nagom. Dan pada kesempatan ini pula saya pribadi juga sehari-hari yaitu menjadi imam rawatib di Masjid Al-Bina, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan selain itu juga saya mengisi hari-hari saya juga dengan mengajar, dan terutama bidang qiraat yang sering saya ajarkan adalah tahsin tajwid maupun nagom itu sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini memberikan kepuasan bagi kita bersama, wabil khusus kepada adik-adik mahasiswa PTIK yang sering ingin menanyakan apapun tentang nagom itu sendiri. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan segalanya berjalan lancar, hikmat, dan tentunya mendapatkan keberkahan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan. Banyak yang ingin kita tanyakan, cuma mungkin yang nanti kita tanyakan itu hanya poin-poinnya aja ya Ustaz. Jadi yang masih kita penasaran itu kita minta jawaban pendapat dari Ustaz. Apa itu ilmu nagom menurut pendapat Ustaz? Kena sendiri poin Ustaz. Nagom, kalau nagom itu sendiri kan artinya nada, seni, lagu. Ilmu nagom adalah ilmu yang membicarakan atau ilmu yang membahas khusus. Ilmu nagom adalah cabang dari ilmu yang membahas secara khusus tentang lagu-lagu atau nagom di dalam melakukan Al-Quran. Itu namanya ilmu nagom. Yang tentunya kalau kita kembangkan lagi ilmu nagom itu yang di dalamnya adalah nagom itu sendiri nanti akan tersusun dengan baik itu nagom itu sendiri. Ada nagom satu namanya apa, nagom dua namanya apa, nagom tiga namanya apa, dan seterusnya dengan disertai dengan variasi dari setiap nagom itu sendiri. Kira-kira demikian dari jawaban dari saya tentang ilmu nagom itu. Walaupun banyak sekali definisi atau pengertian dari yang lain tentang ilmu nagom itu sendiri. Tapi secara umum ilmu nagom itu adalah ilmu yang membahas secara khusus tentang nagom di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz. Masih berkaitan dengan nagom. Nagom itu kan nada dalam Al-Quran ya. Mungkin apa sih tujuan dari kita mempelajari ilmu nagom dan apa manfaat dari kita mempelajari ilmu nagom? Karena sesuatu yang kita pelajari dari nagom itu kita belum tahu apa manfaatnya dan apa tujuannya. Mungkin yang saya pahami dan kami teman-teman sekalian pahami itu hanya sekedar memperindah bacaan Al-Quran. Nah, mungkin saya ingin bertanya lebih, apa itu tujuan dan manfaat dari ilmu nagom menurut Ustaz? Baik, tujuan daripada mempelajari ilmu nagom itu secara keilmuan adalah akan memperkaya bagi setiap individu, kelompok masyarakat tertentu tentang khazanah keilmuan, ya, keilmuan tentang nagom. Itu tujuan. Tujuan mempelajari ilmu nagom itu adalah memperkaya keilmuan kita,
khazanah keilmuan kita tentang nagom itu sendiri. Itu tujuannya. Kemudian manfaat daripada apa yang kita pelajari tentang ilmu nagom itu, saya rasa memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi pribadi kita, baik yang sebagai kita pribadi yang praktisi, sebagai pribadi yang sebagai pelaku di dalam membaca Al-Quran, atau kita disebut qari atau muqri, ya, di dalam membaca Al-Quran. Itu sangat bermanfaat dan luasnya umumnya bagi masyarakat itu, dan sangat-sangat bermanfaat. Apa manfaatnya adalah dari awal kita belum mengenal tentang nagom, barangkali standar bacaan kita yang didengar oleh orang lain atau masyarakat yang mendengar bacaan kita mungkin menganggap itu biasa-biasa saja, tanpa terdengar indah di telinga, kemudian tanpa memberikan efek atau ruh, memberikan dzauq tersendiri bagi kita sendiri, apalagi bagi orang lain. Nah, dengan hadirnya nagom ini, dengan kita mempelajari ilmu nagom ini, sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita, sehingga sebelum kita mempelajari ilmu nagom kemudian kita mempelajarinya, akan memberikan efek manfaat tersendiri, dan kita akan merasakan kenikmatan tersendiri di dalam membaca Al-Quran itu, karena ada seni yang hadir di situ. Kita tidak memungkiri bahwa Al-Quran itu adalah seni yang paling tinggi, mahakarya, seni yang tertinggi yang diberikan, yang hadir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akan semakin tinggi nilai seninya apabila muncul, kita hadirkan nagom itu sendiri, ilmu nagom itu sendiri. Nah, sehingga memberikan manfaat kita secara pribadi dan memberikan manfaat secara umum. Orang yang mendengar pun dengan nagom yang kita sampaikan lewat bacaan Quran tadi akan memberikan efek yang luar biasa bagi pendengaran mereka. Mendengar adalah hal yang pertama kali yang merespon apa yang mendengar, kemudian masuk ke dalam pikiran dan hati mereka, sehingga menyentuh hati mereka, sehingga memberikan efek-efek yang lain bagi yang mendengarkan bacaan Quran yang disertai dengan ilmu nagom tadi. Itu manfaat yang luar biasa. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain yang sangat luar biasa. Al-Quran itu, kembali kita bahwa ini adalah mahakarya seni yang paling tinggi. Tidak dilakukan, tidak dilibatkan nagom itu sendiri, Al-Quran itu sudah indah. Kenapa indah? Karena susunan kata kalimatnya sudah indah, yang datangnya dari zat yang paling indah. Kemudian disertai rangkaian kata kalimat itu dibaca dengan tata cara yang benar menurut kaidahnya, kaidah tajwidnya. Itu Al-Quran itu akan indah dengan sendirinya tanpa dinagomkan. Tapi hadir lagi dengan nagom, kita hadirkan dengan ilmu nagom lagi, itu akan semakin indah dan memberikan tentunya manfaat yang luar biasa bagi diri kita maupun orang lain yang mendengarkan. Nah, itu manfaatnya sangat bisa kita rasakan dari ilmu nagom itu sendiri. Nah, tentunya pada batasan sore hari ini, ya itu saja yang bisa kita sampaikan gitu ya. Kalau kita lebih banyak informasi lagi, kita bisa diskusi pada lain kesempatan karena memang waktu kita yang terbatas. Itu saja dari saya tentang tujuan dan manfaat dari ilmu nagom. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Jadi yang kita dapat itu, manfaat dari ilmu nagom itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, Ustadz ya.
Nah, dalam ilmu nagom itu kan yang saya tahu itu, yang saya pelajari di kuliah PTIQ itu, setiap makom, setiap makom dalam nagom itu punya ciri masing-masing gitu. Jadi ada yang berciri dia lantunannya itu sedih, lantunannya itu pada keadaan senang. Dan dalam ilmu nagom itu kan banyak Ustaz, ada bayati, hijaz, nahawan, soba dan lain sebagainya. Nah, yang kami ingin tanyakan, bagaimana sih Ustaz cara membedakan, apalagi kita yang awam, cara membedakan bagaimana kita tahu ini bacaan itu, oh ini nahawan, oh ini bayati, oh ini hijaz. Dan juga mungkin kita minta tips dari Ustadz sedikit mungkin yang ingin kami dapat. Ada Ustadz? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Untuk kita bisa menentukan itu adalah lagu hijaz atau bayati atau nahawan dan lain sebagainya, tentu kita harus kembali pada pola dasar di dalam mempelajari nagom itu sendiri. Barangkali di kampus, terutama di kampus PTIQ kan punya nawab tersendiri atau punya tausyih tersendiri di dalam mempelajari tentang nagom. Nah, itu pola dasar itulah yang harus biasanya kita pelajari dan bisa kita tentukan. Apabila ada orang lain yang membaca atau melakukan tentang, oh ini bayati, oh ini bayati qarar, atau ini bayati nawa, maksudnya ini jawab dan lain sebagainya. Begitu juga dan seterusnya, ada soba awal makon soba ajami atau ajab dan lain sebagainya. Jawab soba dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita harus mengawali semua itu dengan kita mempelajari pola dasarnya. Misalnya kayak di setahu saya di PTIQ itu kan ada tausyih sebenarnya, mengawali dengan bada'tu bi bismillah, gitu ya, kalau nggak salah. Walaupun ada tausyih yang lain, nurun nabi, gitu. Nah, artinya kita harus mematangkan dulu pola-pola dasar tadi, kemudian kita terapkan pada ayat-ayat Al-Quran. Nah, setelah kita sudah matang di polanya, kemudian kita terapkan di ayat Al-Quran, kita matangnya lagi di ayat-ayat Al-Quran yang kita pilih sebagai makro tertentu. Insya Allah di dalam menentukan apa yang dibaca, yang kita dengar oleh orang lain, di dalam melakukan ayat Al-Quran tadi, kita bisa menentukan, oh itu bayati ini, oh itu hijaz ini, dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan kita bisa menentukan tentunya dengan proses-proses yang kita jalani, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, misalnya tadi di awal saya sudah pernah membaca di surat tadi Al-Isra, itu ada dua lagu yang saya sampaikan dengan beberapa variasi, yaitu bayati dan hijaz. Itu walaupun dengan keterbatasan kondisi saya, nah itu kita bisa menentukan tadi. Saya mulai bayati itu bayati awal itu bayati apa? Itu kan ya. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail. Bisa. Itu disebut dengan bayati qarar. Qarar adalah variasi dari lagu bayati, nagom bayati yang paling rendah. Kemudian diikuti dengan variasi nawa, di atas ada qarar sedikit tinggi dari qarar, dan seterusnya. Nah itu ya. Nah yang kedua berkaitan dengan ada nagom itu tersendiri yang kesannya kayaknya seperti alunan sedih, gitu ya.
alunan yang terkesan memberikan dauk, daukut tilawah, pendalaman rasa di dalam tilawah. Sebenarnya hakikatnya adalah hadirnya nagham yang seperti itu semata-mata karena kaitannya dengan arti makna dari ayat itu sendiri, sehingga seorang qari bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan makna dari arti kalimat ayat yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an tadi dengan tadi ekspresi dan suara yang bisa menyentuh hati. Nah, itu hakikatnya sebenarnya. Itu ya. Terlepas dari aturan main dari lagu-lagu di dalam ilmu nagham tadi. Karena ada lagu-lagu yang kesannya kan memang sedih. Itu baik bayati mungkin soba barangkali, terutama di jiharka itu lagu sedih. Ya, itu bisa. Jadi soba juga termasuk itu alunan sedih. Tapi hakikatnya adalah bagaimana arti makna dari ayat itu sendiri. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi harus ada ketekunan ya Ustaz dalam belajar mengalung itu. Biar kita itu bisa membedakan mana ini lagu bayati, mana itu soba, mana itu jiharka. Ya, baik Ustaz. Mungkin hanya ini yang bisa kami tanyakan Ustaz, karena waktu yang sedikit, dan insya Allah bila ada kesempatan di lain waktu kita akan bertemu kembali Ustaz. Biar kita bisa diskusi lebih lama lagi mungkin. Terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari kami dan sudah memberikan pendapat dari antum juga sebagai narasumber. Mudah-mudahan antum diberikan kesehatan terus, memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kita juga sebagai mahasiswa PTQ dapat bisa menjadi qori nasional ataupun qori yang hebat lah. Mungkin itu dari kami mahasiswa PTQ. Barangkali dari mahasiswa PTQ ada yang ingin ditanyakan lagi berkaitan dengan nagham. Oh iya. Ya Ustaz, mungkin yang saya ingin tanyakan yang saya ingin tanyakan tadi, Ustaz bilang ada zauk itu sendiri kan. Apakah diharuskan wajib gitu untuk membaca ayat suci Al-Quran dengan zauk itu sendiri? Mungkin itu aja Ustaz. Zauk di dalam ilmu nagham itu atau di dalam istilah sabaqah tilawatul Quran, di dalam penilaian dan sebuah event sabaqah tilawatul Quran, itu sangat oleh Dewan Hakim itu sangat menginginkan adanya zauk itu ya. Nah, sehingga itu memberikan nilai tambah, nilai plus bagi seorang peserta qari yang membaca bertilawah di dalam musabaqah tilawatul Quran. Nah, tadi menyangkut pertanyaan tadi, ya bukan sesuatu yang wajib menurut hukumnya, tetapi ada keharusan bagi kita sebagai qari ataupun qari'ah di dalam membaca Al-Quran. Nah, itu bagaimana kita harus mampu menghadirkan dengan zauk itu, karena itu akan memberikan efek yang luar biasa positif bagi pribadi yang membaca ataupun orang lain tadi yang mendengar. Nah, pada event-event tadi itulah hal yang sangat-sangat diharapkan, yang ditunggu oleh Dewan Hakim itu, bagaimana mereka harus mendapatkan zauk tadi itu. Nah, dan itu tidak gampang diterapkan, dihadirkan oleh seorang qari dan qari'ah, dan itu menuntut kita berproses yang lama, perlu profesional dan lain sebagainya untuk bisa menghadirkan zauk tadi. Ya, selain daripada kita
orang yang memahami arti, makna dan kandungan dari apa yang kita baca. Gitu ya. Ya. Tetapi satu catatan, keistimewaan Al-Quran terlepas dari manusia itu mampu memahami atau tidak arti dan makna yang terkandung. Tapi Al-Quran begitu istimewa, bisa menghadirkan daun di dalam hati seseorang dan bisa mempengaruhi hati seseorang sehingga seseorang itu terlalu dalam kesedihan dan pada akhirnya dia menangis hanya mendengar kalimat Al-Quran, padahal dia tidak tahu arti maknanya. Begitu juga secara orang pembaca, dia hanya bisa membaca kalimat tekstualnya tapi tidak tahu arti maknanya, tapi dia bisa menghadirkan tahu itu. Karena itulah keistimewaan Al-Quran. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari teman-teman PTIK ada yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan lagi. Oh iya. Maaf Ustaz, sebelumnya saya izin bertanya. Mungkin saya ingin bertanya tentang bagaimana metode pembelajaran menurut Ustadz yang lebih efisien atau lebih bagus dalam penyampaian materi ilmu nagum sendiri. Mungkin itu saja. Oke, ini masalah metode. Ada orang bilang metode ini paling bagus, gitu ya. Metode ini paling mantap. Kalau menurut saya, metode itu tidak ada yang lebih baik. Metode itu tidak ada yang lebih bagus. Tetapi apa? Menurut saya ada metode yang lebih pas, lebih sesuai. Itu metode yang lebih sesuai, lebih pas. Nah, itu yang saya pakai. Kalau metode yang lebih baik atau lebih bagus itu ada. Karena ada orang mengatakan metode ini loh yang lebih bagus, metode ini loh yang lebih baik. Sebenarnya itu relatif semuanya. Tergantung siapa? Tergantung audiensnya, tergantung penerimanya. Baru dikatakan ini metode yang bagus saat itu di tempat itu. Karena tidak menjamin di tempat lain itu metode lebih bagus, lebih baik. Gitu. Artinya bahwa pengalaman secara pribadi saya belajar ya di dalam ilmu nagom itu, saya lebih kepada metode bahwa saya akan langsung kepada membuka Al-Quran, memilih makro di dalam Al-Quran. Saya tidak berproses lagi lewat tausyid dan sebagainya. Tetapi tergantung lagi bagaimana audiensnya. Tapi kalau audiensnya itu sudah membaca Al-Quran dengan baik, bagus dan lancar, baru saya memakai metode tadi, yaitu langsung membuka Al-Quran, memilih makro yang khusus untuk mereka belajar nahwu. Tetapi kalau yang belum lancar dan lain sebagainya, kemudian kita masuk kepada Al-Quran secara langsung untuk mempelajari nahwu, ini kan akan menjadi kendala nanti di perjalanan. Kenapa? Kita harus memperbaiki lagi cara bacaannya dan lain sebagainya. Padahal kita lagi belajar nagom, bukan lagi belajar tajwid dan lain sebagainya. Itu ya. Berbeda kalau kita memakai tausyidnya. Tausyid itu kan tidak terikat dengan tajwid. Ya, itu hanya kan syair dan lain sebagainya. Nah, kalau kita salah di dalam melafazkan, itu nggak jadi soal, tidak ada beban buat kita. Ya, baik itu mungkin dosa dan sebagainya jadi masalah. Nah, tapi kalau Al-Quran kita akan terbebani dengan kesalahan nantinya. Jadi tergantung ya, metode itu tergantung kita bagaimana audiensnya. Kita pintar memilih, ya, memahami tentang audiens itu sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, sangat memuaskan ya untuk kita semua. Bagaimana kita mempelajari ilmu nagom itu dengan baik, ataupun kita bisa tahu apa tujuan dan manfaat dari ilmu nagom tersendiri. Nah, yang saya ambil poinnya mungkin dari ilmu nagom tersebut, jadi kita
nggak bisa kita memfokuskan pada tauhid kalau seandainya kita nggak tekun belajar ataupun kita nggak tekun untuk mempelajari tauhid tersebut, kita nggak bisa untuk menjadi qori ataupun para pembaca Al-Quran yang indah itu. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa PTIK ada yang ingin ditanyakan lagi, yang masih penasaran mungkin. Oh iya, saya izin bertanya. Kan belajar agama itu mempraktekannya tidak mudah, tidak langsung bisa. Kan ada yang nadanya tinggi, rendah, sedang. Gimana caranya kita biar bisa nadanya tinggi gitu? Apa ada cara lain gitu mempelajarinya? Baik, kembali ke awal lagi bahwa tentunya kita harus berangkat dari pola dasar di dalam mempelajari naqon. Tadi ada tausyih, ya. Bada'tu bi bismillah itu kan mulai dari nada rendah, nada yang paling rendah yaitu qamar. Nah, kemudian untuk menghadirkan nada sedang nanti, kemudian akan menghadirkan nada tinggi, nada yang paling tinggi, tentunya harus melewati tahapan-tahapan yaitu ya qaror, nawa, husaini, jawab, jawab. Pada setiap naqon, pada setiap lagu. Masuk kepada lagu berikutnya, kita kembali lagi pada nada rendah, yaitu awal maqam, gitu ya. Pada saat awal maqam semua nada itu rendah. Baru di variasi kedua itu nada sedang hadir atau agak tinggi sedikit. Pada variasi ketiga tentunya itulah jawaban dari nada yang kedua. Jadi tahapan untuk dari rendah ke sedang, agak tinggi atau paling tinggi sesuai dengan proses. Jadi tidak semata-mata langsung tinggi atau asal tinggi ya, atau asal rendah. Nanti akan rendah apa? Falas. Tinggi apa? Sengaja teriak-teriak segitu ya. Orang semua bisa teriak-teriak mau tinggi kayak gimana, tapi tidak terpola berarti ya, tidak berdasarkan aturan lainnya. Jadi enak apa enggaknya? Enggak enak. Itu sama kayak orang ngamuk-ngamuk lah, kesurupan lah, dan sebagainya. Gitu ya. Orang menyanyi pun punya pola tersendiri, punya not-not tersendiri, nada tersendiri untuk melewati itu semua. Ya, oke, untuk terakhir ini saya contohkan misal ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu nada awal maqam dari soba, ya, soba. Tingkatan kedua ajami. Nah mulai kan agak tinggi. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, itu memancing untuk jawab. Berarti jawabnya itu ada tinggi setelah itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kira-kira gitu ya. Jadi dari rendah, sedang, tinggi, jawab. Nah
Jadi ada polanya berarti ya. Oke. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman PTQ ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kita cukupkan ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelumnya mohon maaf jika dari pertanyaan kita itu bikin ribet atau gimana Ustaz. Jadi kita takutnya kita nggak enak atau gimana. Tapi alhamdulillah terima kasih Ustaz dari jawaban kita, dari antum sebagai narasumber berkenan dan bisa menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi tidak ada kata keberatan istilahnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tutup diskusi kita hari ini. Mungkin insya Allah akan dilanjutkan mungkin esok hari ataupun nanti bila kita bertemu lagi, kita membahas seputar nagom lagi. Insya Allah di lain waktu. Terima kasih. Saya sebagai mahasiswa PTIQ banyak mengucapkan terima kasih dari narasumber untuk narasumber. Dan bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.